Baik, ini pertanyaan terakhir dari webinar pertama dengan Bank Indonesia khususnya tentang cyber security. Tapi ada webinar kedua yang pertanyaannya ada sekitar 100-an lagi. Belum sempat dilihat. Tapi ini pertanyaan terakhirnya keren banget ini sebenarnya. Tentang transformasi digital. Jadi hari ini banyak sekali perusahaan-perusahaan ini yang berpikir untuk melakukan transformasi digital dari usahanya. Dan ini kalau teman-teman startup sih dari awal udah transformasi digital sih, startup semuanya udah digital semua. Yang jadi masalah adalah perusahaan-perusahaan yang lama, BUMN, Bank Indonesia dan sebagainya, yang udah lama, udah tua, udah proses bisnis yang ada di dalamnya udah cukup mapan, harus bertransformasi ke digital. Jadi seru banget. Oke. Ini pertanyaannya, sebenarnya saat ini berbagai organisasi secara masif melakukan transformasi digital. Jadi semua organisasi ya. Jadi bukan hanya bank aja, perusahaan-perusahaan, institusi dan sebagainya. Salah satu yang paling mengerikan dari transformasi digital adalah resiko cyber. Tentu merupakan salah satu ancaman yang timbul di berbagai konsekuensi dari transformasi digital tersebut. Bagaimana langkah yang tepat yang dapat dipraktekkan oleh organisasi untuk memastikan bahwa kecepatan perkembangan kapasitas cyber security tetap selaras dengan usaha transformasi. Adakah contoh yang konkret yang sudah diterapkan organisasi dan terbukti suksesnya? Misalnya bikin divisi khusus cyber, memang yang sudah mengerjakan di organisasi. Oke, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Bapak terhadap visi BI untuk menjadi bank sentral digital terdepan? Wah, kalau itu udah bagus banget, gila. Kalau gue pikirnya bukan bank sentral terdepan di Republik Indonesia, bank sentral terdepan di Asia lah. Digital. Lawannya berat tuh. Lawannya ada Jepang, ada Singapura, yang nggak main-main mereka tuh. Kalau di Indonesia sih pasti pilihannya cuma ada satu bank sentral kan ya. Ya udah pasti terdepan lah. Mau apapun yang dikerjakan pasti terdepan. Tapi kalau kita bisa jadi contoh untuk negara-negara lain, itu baru keren banget. Dan jangan khawatir, bangsa ini sering jadi contoh sih sebenarnya untuk urusan digitalan ini ya. Bila dikaitkan dengan infrastruktur, SDM dan budaya masyarakat Indonesia terhadap dunia digital, faktor apa yang akan menjadikan concern BI untuk mewujudkan visi tersebut? Oke. Ini seru nih. Yang satu lebih fokus ke arah security sih. Yang satu lebih ke strategi yang lebih besar dari Bank Indonesia. Oke. Untuk masalah security dulu yang ini sebenarnya sederhana sih. Kalau yang ini sebenarnya sederhana sih sebenarnya. Untuk urusan cyber security, mau apapun yang dikerjakan, mau lo melakukan transformasi kayak kagak kayak segala macam, cyber security harus dikerjakan. Dan ini sebenarnya ada di peraturan Menteri Kominfo. Mau gak mau dikerjain. Kalau standar yang jelasnya ISO 27001, kalau risk manajemennya ISO 31000. Dua-duanya ada di Kominfo, di peraturannya. Jadi semua organisasi yang memberikan pelayanan, terutama ya untuk pelayanan, harus comply terhadap ISO 27, tapi nyebutnya bukan ISO 27001 ya. Pokoknya standar Indonesia, tapi ekuivalen sama ISO 27001 sih sebenarnya. ISO 27001 sama ISO 31000. Intinya itu aja. Apa yang dilakukan di ISO 27001 kita bisa lihat di Google lah. ISO 27001. Enaknya sih ngeliat di Wikipedia paling enak sih. Ini kayaknya Wikipedia nih. Nih, ISO IEC 27001. Intinya sih harus mengerjakan proses ini sih. Plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Ini harus cycle ini terus dijalankan terus menerus. Dan ini sebetulnya harusnya tidak mungkin dikerjakan oleh satu badan cyber security dalam organisasi. Ini harus kerjaan kerjaan kolektif,
berbagai divisi yang ada di dalam Bank Indonesia melakukan hal seperti ini. Karena ini lebih ke arah manajemen tentang keamanan informasi, bukan sekedar keamanan infrastruktur, bukan sekedar keamanan email. Jadi nggak sekecil itu, prosesnya adalah informasi. Konsekuensinya ini harus koordinasi semuanya kolektif, bekerja supaya melakukan planning, do, check, act. Plan, do, check, act. Kalau ada apa-apa langsung act. Planning lagi yang baru, do, check lagi. Terus ini jalan terus. Teman-teman IT mungkin akan banyak membantu dari sisi infrastruktur, tapi kalau dari sisi aplikasi dan sebagainya, divisi lain yang harus banyak involve di situ dan harus mulai masukkan proses ininya ke dalam security-nya ke dalam sistem yang dia operasikan. Kira-kira kayak gitu. Jadi kunci gedenya yang ini sih sebenarnya, kunci yang besarnya. Checklistnya bisa dilihat di ISO 27001. Ini ada sertifikasinya segala macam. Kalau mau yang gila sih, coba ada nggak ya di saya? Keamanan informasi. Nah ini keamanan informasinya ada. Nah ini mulai frameworknya seperti apa, response, monitor, assessment, ini frameworknya sih. CIA terhadap aset, people, teknologi, proses, sebenarnya PPTP, people, teknologi, proses, physics. Tergantung aliran. Yang itu aliran urusannya. Oke, ada yang NIST, ada yang 800 ya. Salah satu lagi yang bagus yang perlu diadopsi adalah NIST 800. Ada gambarnya nggak ya? Wah, ini nggak ada gambar yang seperti itu. Nah ini gambar-gambar kayak gini. Cuman dia lebih, ini risk management frameworknya dia. Tapi kalau kita baca ini NIST 800 itu lebih ke arah kita bisa ngelihat peta sih, roadmap. Kita bisa lihat posisi kita. Jadi dia udah ada checklistnya, bisa dilihat checklistnya segala macam. Nih bisa nggak lihat checklist? Dia bentuknya checklist seperti ini. Dari checklist ini kita bisa tahu kita kira-kira posisinya kita sampai mana sih sebetulnya. Apakah kita aware? Apakah kita udah matang banget gitu? Sampai matang kita bisa nilai diri sendiri sih. Jadi kalau yang ini dibikin oleh Badan Standar Nasional Amerika, dapat perintah dari Presiden Obama supaya Amerika semua korporasinya aman, dan ini adalah tool yang buat ngevaluasi kita sampai di roadmap itu kita sampai mana, apakah sudah mature atau kita masih baru tahu aja, apa sudah terorganize atau masih sporadis. Kita bisa nilai semuanya. Jadi ini NIST ini bagus buat nilai-nilai seperti itu, bisa diambil sih checklistnya. Saya harus nyari-nyari dulu nih, tapi ya bentuknya checklist dia. Nih checklist kayak gini sih. Jadi checklist kayak gini dia bisa nilai nantinya. Oke. Jadi ada yang berbentuk plan, do, check, act, bisa checklist sebagainya. Nah, pertanyaan komentar tentang contoh konkret yang sudah diterapkan oleh terbukti. Kalau ISO 27001 sih banyak yang nerapin sih, udah di Republik ini banyak. Kayaknya hampir semua bank nerapin itu deh. Juga perusahaan-perusahaan udah banyak yang nerapin. Ada auditornya juga di Indonesia. Jadi kalau itu sih sudah jalan sih sebenarnya. Kalau cyber security-nya ya. Kebetulan saya terlibat sama teman-teman di Secure IT. .id ini. Nah, kalau security.id ini memang perusahaan buat dia auditor ISO 271, 31.000 segala macam, tapi dia pun diaudit 27.001-nya. Jadi perusahaan ini diaudit juga 27.001-nya. Jadi saya ngelihat langsung di antara teman-teman itu orangnya jadi ini semua apa sih? Disiplin gitu. Walaupun orang R&D, saya kan bagiannya orang R&D sih sebenarnya. Saya kan bagiannya pemikir, riset segala macam. Kita cenderung rada seniman.
Tapi kalau bagian operasional, operation, bagian deployment itu disiplin banget. Dan ruangannya mereka semua udah pakai apa? Jadi ini ada education, research assurance, konsultasi segala macam. Dan ruangan di kantor itu security-nya nggak ada, fisiknya juga di secure, gitu ya. Parah banget sih sebenarnya. Kalau saya mikirnya agak keterlaluan sedikit buat saya orang yang bukan orang security murni ya. Jadi ini contohnya diimplementasikan beneran, dan ini melakukan menjadi konsultan terutama di migas sih banyaknya. Ini banyaknya ke migas sih, gitu. Karena duitnya juga kenceng migas. Pokoknya pertambangan migas tuh duitnya oke sih sebenarnya. Satu lagi duit yang kenceng juga bank, gitu. Jadi ya ada perusahaan yang operasiin, dan memang sudah. Jadi cyber security urusannya standar ISO 27001 31.000 kira-kira kayak gitu. Beres ya. Nah sekarang urusan transformasi digital dan visi BI untuk jadi bank sentral. Untuk digital transformation segala macam, mari kita lihat. Kita bisa cari di internet sih sebenarnya, cuman saya akan lihat di perpustakaan saya langsung, VAR Data Lib to Books. Saya ada folder startup. Ini ada transformation digital. Ini bukunya banyak banget. Asli bukunya banyak banget. Mabok deh tuh. Bukunya banyak banget, saya sampai lupa ada buku yang bagus sih, saya ada lupa ingat buku yang mana ya. Mungkin yang ini kali, Practical Guide. Ini bisa nggak lebih gede lagi? Mudah-mudahan lebih enak bacanya. Ini petunjuk praktis bagi organisasi atau perusahaan atau institusi yang ingin melakukan transformasi digital. Jadi practical guide to successful digital transformation. Keywordnya apa aja, kuncinya apa aja, kunci strategis apa aja yang harus dikerjakan supaya proses transformasi ini bisa terjadi dengan baik. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Bank Indonesia, semua bank, semua organisasi juga nggak beda-beda jauh satu sama lain. Oke, kita bisa lihat keywordnya dari ini saya lihat daftar isinya aja ya. Daftar isi. Intinya gini ya, kita harus berubah. Kalau nggak berubah mati. Kira-kira gitu dah. The increasing pace of change. Jadi karena kita harus berubah sih. Yang bikin perubahan apa? Teknologi. Udah puyeng kepala lo, teknologi. Akibatnya apa dengan adanya teknologi? Ini bikin kacau nih. New channel, new tools, new business model. Ini yang bikin kita nggak sekedar Uber, kita udah di atas Uber. Free is always cheaper. Jadi ini bisnis model yang baru, channel baru, tool baru, ini yang terjadi karena adanya teknologi. Contoh paling blow on mah, zaman dulu kita nggak tahu posisi. Sekarang ada GPS. Udah gitu GPS-nya jadi murah banget. GPS aja harganya bisa sampai 50.000 perak hari ini. Kan kacau itu GPS. Tapi kita jadi tahu posisi. Setelah tahu posisi, jadi GIS jadi keren banget. Akibatnya kita bisa bikin bisnis di atas GIS. Dan segala macam sekarang ini kan sebenarnya semua dilakukan ini ya. Penyadapan terlalu kasar kali ya. Jadi surveillance lah. Mata-mata sih sebenarnya. Apapun yang kita dikerjakan di mata-matai, bukan dimatai sebenarnya. Apapun yang kita kerjakan di atas platform digital selalu dicatat sama platform digital tadi. Setelah dicatat, konsekuensi dari pencatatan adalah kita jadi tool-toolnya melakukan pencatatan. Setelah melakukan pencatatan, dia bisa melakukan analitik. Setelah analitik, kita bisa bikin bisnis model yang baru. Oh, ternyata orang sukanya seperti ini. Oh, pola transaksi seperti ini. Oh, ternyata lebih banyak B2B bukan B2C dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita arahkan semuanya ke arah B2C atau B2B dan sebagainya. Jadi ini yang akan merubah sih sebenarnya. Nah, kenapa gagal? Ini gagalnya. Ini harus dibaca sih sebenarnya. Karena perubahan landscape di luar,
perubahan landscape di internal, juga skill set yang ada tidak bisa ngikutin untuk perubahan transformasi digital ini. Jadi di luar berubah, dalam berubah, skill set nggak ada, bubar langsung. Jadi itu kegagalannya. Jadi saya cuma bacain ininya daftar isi ya. Tapi ada yang bukan buku ini kali ya. Oh iya, buku ini bener, buku inilah. Oke. Sekarang budaya digitalnya, framework kerangkanya. Yang penting apa? Visi, jelas itu penting. Yang pertama visi. Oke, Bank Indonesia udah mulai punya visi ke arah sana, dan semua orang dalam Bank Indonesia mulai menerjemahkan visinya pada pekerjaannya, pada perilakunya dan sebagainya. Oke. Tapi setelah visi, pimpinan. Seru nih urusan. Silahkan dibaca tentang pimpinan. Saya nggak berani ngomong di sini, takut menyinggung. Dan setelah pimpinan, jadi pertama visi. Keywordnya visi. Pimpinan, agility. Ini yang seru. Agility itu bukan tools. Agility itu lebih, kalau saya lebih, ini ada agility metodologi ya. Tapi kalau saya lebih ngelihatnya lebih ke arah mindset, budaya sih sebenarnya. Oke. Agility, nanti kita akan bahas lebih lanjut agility-nya. Banyak tuh pola buku-buku yang keren banget tentang agility, terutama Scrum. Lingkungan, konsekuensi salah satu dari lingkungan adalah digital technology and workplace, dan ini competing for digital talent. Bagaimana kita menggait orang-orang terbaik digital, gitu ya. Hati-hati pada anak-anak keren di pinggiran sana. Ini maksudnya startup. Jadi jangan remehkan startup kecil itu, karena startup itu kecil, dia lebih agile, dia lebih gampang berubah dan geraknya lebih cepat. Kalau ini sampai gede, kita kelibas. Jadi perusahaan yang lebih besar bakal kelibas. Oke. Jadi diulang lagi ya. Visi, pimpinan sangat menentukan banget, jangan khawatir ini. Dan ini yang jadi kunci utamanya. Dan ini kalau saya lihat, minta maaf aja ya, di perusahaan-perusahaan itu ini rada alot nih. Soalnya birokrasinya terlalu panjang ke bawah. Jadi akibatnya dari bawah ke atas tuh komunikasi agak lebih susah. Sementara kalau kita lihat Google, kalau udah pernah ke kantornya Google segala macam, kantornya Google tuh datar sebenarnya. Saya masuk kantor Google, saya bisa duduk sama pegawai biasa, di ujung sebelah sana CEO-nya lagi nongkrong, duduk. Jadi kita bisa saling lihat, barriernya nggak ada. Ini seru nih urusan seperti itu. Akibatnya apa? Karena kedataran itu komunikasi jadi lancar banget, agile banget dia akibatnya. Itu. Dan menu seperti itu, lingkungan seperti itu susah saya lihat di institusi-institusi yang ini ya, yang lama. Skill dan talent ini penting banget, terutama untuk rekrutmen ya. Kalau kita melakukan rekrut, tapi juga selain rekrut juga training, on the job training. Kita perlu banget on the job training supaya merubah mindset dan pola berpikir, juga penyamarataan. Oke. Ini dari sisi lingkungannya, environment, culture, budayanya. Sekarang kita lihat lagi dari sisi readiness, strategic position, translation ke komunikasi, ke marketing, it's a two-way street. Ini penting ini. Aduh. Orang berpikir bahwa jalan di depannya cuma satu arah. Kagak. Di depan kita itu jalannya dua arah, komunikasi itu dua arah, seringkali komunikasi satu arah, dan ini terjadi di Republik Indonesia. Kebanyakan pimpinan partai, anggota dewan, komunikasi satu arah ke rakyat. Untuk dapat masukan dari rakyat tuh jalurnya susah banget. Rakyat kasih masukan susah banget. Dan udah gitu masukannya di raker. Kayak kemarin saya di raker. Terus saya cerita ini yang terjadi di lapangan segala macam. Terus pertanyaannya, terus saya bilang terus terang Pak, ini semua yang kita lakukan ilegal. Terus udah gitu pimpinan rapatnya nanya, loh, oh gitu ya, wah kita bisa ngerubah nih aturan Pak. Yang kita tabrak undang-undang. Oh undang-undang ya. Lah, karena nggak ada jarang saling komunikasi, interaksi dengan kita yang dari lapangan,
Kadang-kadang pimpinan tidak tahu bahwa undang-undang yang ada nyusahin rakyat gitu. Kadang-kadang sampai nggak tahu kayak gitu. Jadi ini dua arah komunikasi ini penting banget. Dua arahnya bisa lewat macam-macam ya. Lewat chatting lah, apa segala macam. Ini sangat dua arah banget. Tapi hati-hati dengan dua arah itu kasar loh. Dunia itu lebih keras di komunikasi dua arah itu. Kalau satu arah kita aman, kita posting nggak ada yang teriak. Kalau teriak kagak kita dengerin juga. Kalau dua arah kita posting ada yang teriak, lu mati lu kalau ada yang teriaknya protes, pusing kepala. Jadi readiness ini perlu, strategic position, kita harus tahu petanya seperti apa, kita masuk bagian mana. Oke. Terus komunikasi, teknologi. Nah, di teknologi ini mulai keluar teknologi-teknologi yang keren-keren di sini sih. Bagaimana kita pakai teknologi yang slim, teknologi yang enteng, yang gampang berubah. Makanya tumbuh yang namanya cloud computing lah, DevOps lah, Scrum lah, Docker lah, banyak banget. Itu semua membuat teknologi menjadi sangat enteng, agile, lincah, gampang berubah. Tergantung belum mau apa, berubahnya cepat banget. Ini teknologi gampang banget berubah. Nah, terus yang lain juga proses governance ini. Nah, ini paling enak ngelihatnya ini ada social media crisis management. Ini seru di sini. Crisis management plan. Ini kalau ada apa-apa, mekanisme feedback harus cepat. Karena feedbacknya dari media sosial, dari masyarakat harus cepat masuk ke dalam nih. Jadi governance-nya betul-betul dua arah sih dengan stakeholder. Ini harus dibangun juga. Struktur, avoid digital silo. Strukturnya dibikin, struktur is enabler, not a solution. Breakdown walls, semua tembok harus dihancurin, dibikin datar. Nah, ini yang seru nih barangkali untuk organisasi, terutama organisasi pemerintahan yang memang dibikin wall sih, karena birokrasinya memang membuat tembok. Apakah kita perlu Chief Digital Officer? Kalau saya cenderungnya sih, ya ini bisa tergantung masing-masing sih. Kalau saya cenderungnya CEO-nya yang jadi Digital Officer. Karena kalau Republik Indonesia semuanya nurutnya sama pimpinan. Lu bikin Digital Officer kayak gimana juga, nggak usah jauh lah Republik Indonesia. Di Indonesia ada presiden, ada badan TI nasional apa-apa gitu ya, nggak berfungsi. Ya kan mereka nurutnya sama presiden. Lu siapa? Bikin badan-badan, tapi kalau nggak ada perintah presiden nggak nurut semua, udah nggak peduli sih sebenarnya. Itu. Jadi yang penting kalau di level organisasi, kalau yang kecil gampang banget membuang wall tuh gampang banget. Tapi yang besar ini jadi cerita seru. Ini sebenarnya gampang terjadinya kalau komunikasi dibikin lancar sih sebenarnya. Komunikasi dua arahnya dibikin lancar nih. Two way streetnya dibikin jalan banget. Oke. Karena komunikasi yang dua arah yang lancar sebenarnya akan ngancurin wall-wall tadi sih sebenarnya. Oke. Sekarang pengukuran performance kita harus bisa ngukur. Contoh ukuran paling sederhana gini, yang tadinya berapa bulan bisa dibikin jadi berapa jam itu. Jadi kita harus ngukur sih sebenarnya dari bisnis proses strategi untuk dapat apa, yang tadinya berapa lama harus dapat di berapa lama, dan itu semua harus diukur. Kebetulan kalau kemarin di teman-teman BI ada yang berhasil bikin itu. Dia bilang terus terang ini prosesnya bisa bulan yang ini. Saya kerjakan dalam ordernya cuma hari. Kan keren banget itu ya. Dan ini harus diukur di sisi digital channel, multi channel funnel report, apa segala macam. Ini harus dilakukan ukurannya. Yang penting juga melakukan inovasi dan entrepreneur. Cuman kalau di lembaga negara mungkin entrepreneurnya nggak terlalu, tapi inovasi iyalah. Oke. Terus impact financial. Kalau itu perusahaan cari duit, profit, ini penting banget. Jangan sampai kita ngoperasin dan kita tambah rugi gitu. Jadi apapun harus untung gitu.
Ini kira-kira yang harus kita keep measurement at the core, separating the emperor from the enduring. Jadi supaya kita tetap eksperimen, tapi jangan sampai kita sampai terlalu capek. Jadi tetap 3 things to watch: connected living, apakah talent ini bukan mainframe, AI ini yang penting nih, AI. Watch, alah, artificial ya. Konten, ya, konten. Oke, ini udah, financial udah, sprinting ini udah, bisa nggak ke bawah dikit? Nih, AI, saya gedein lagi ya. AI, jadi 3 hal yang perlu kita lihat adalah kita berhubungan dengan manusia, 1, 2, anak-anak muda milenial yang jago-jago ini apakah berhasil kita bikin mainstream, karena ide-ide gilanya kalau bisa di mainstreamkan keren banget. Dan ketiga, AI. Oke. Ini kata terakhirnya dia, Anda akan struggle di awalnya. Ini harus, ya perjuangannya nggak gampang sih, penuh dengan berantem dan sebagainya, biasalah kalau berubah kan pasti berantem. Dan beberapa yang tidak kompeten akan tersingkirkan. Jadi akan berat sih di awalnya. Tapi ya begitulah, dunia memang begitu. Kita mau berubah atau enggak. Ini bukunya bagus banget asli. Ini buku bagus. Saya baru baca sepintas sih. Ini buku yang paling bagus yang saya baca tentang Practical Guide Successful Digital Transformation. Ini buku yang bagus. Buku-buku yang lain oke, tapi nggak sebagus yang ini. Oke. Ini kayak ini lebih digital future, digital transformation, ini lebih ke analisa akademik kayak gitu-gitu. Tuh kan. Ini akademik banget. Kalau saya lebih suka yang praktikal yang tadi sih, asli. Kalau yang ini banyak ceritanya, kurang praktis. Oke. Ini banyak yang cerita sih soalnya. Coba kita lihat daftar isinya lagi ya. Tuh, ini lebih cerita. Jadi banyak buku yang sifatnya cerita. Jujur saya nggak terlalu suka sih. Ya kalau buat baca-baca oke lah. Tapi kalau kita mau lihat peta jalan, sebaiknya kita jalan kemana, buku-buku kayak gini susah buat cari petanya. Saya lebih suka buku yang tadi tuh. Mana tuh? Jadi hilang lagi. Praktikal. Mana sih? Sampai hilang. Praktikal ya kata kuncinya. Nih, practical guide yang ini. Building Digital Culture, a Practical Guide. Nih, ada 2 buku malahan. Ada 2 buku. Oke, itu dari sisi praktisnya. Kalau kita lihat dari sisi ininya, ini saya masukin buku-buku ini dalam folder startup sih sebenarnya. Jadi buku-buku startup bisa baca di sini. Jadi kalau Anda copy perpustakaan saya, silakan dikirim hard disk, silakan di copy. Nah, yang paling keren yang ini sih sebenarnya. Ini Scrum. Scrum lebih ke pola pikir untuk agile. Jadi ini mendekatkan antara programmer sama operation sih sebenarnya. Bagaimana kita bisa agile dalam beroperasi. Ada yang buku yang bagusnya nggak ya? Lupa saya buku yang bagus. Ini kali ya. Ada yang, nah ini rada lumayan lah. Ini Pupil Driven Facilitator Interactive Increment Process Measuring Success Change. Coba ada yang ada gambar yang bagus nggak ya?
Waduh, kenapa nggak bisa digeret ini ya? Harus dilihat dulu nih. Oh, udah habis segini doang. Oke, atau saya lihat di sini aja dah. Di Google, Scrum image. Nah, ini Scrum kira-kira gini. Ada yang, nah ini barangkali yang agak bagus yang ini nih kalau nggak salah. Jadi ini ada production backlog, kita planning. Perhatikan kata yang dipakai adalah sprint planning, sprint backlog, dikerjakan sama Scrum team dan mereka akan meeting daily. Terus sprint review increment, balik lagi, oke. Kerjain lagi planning dan muter terus. Scrum ini muter terus. Saya ingat sama teman saya Ari pribadi, dia termasuk aliran yang ini sih sebenarnya. Jadi dia cerita, kalau dia lagi meeting dia warga negara Amerika sih, orang Indonesia warga negara Amerika, orangnya pinter. Dia cerita kalau lagi meeting, dia simple aja kalau lagi meeting. Oke, ini kan timnya banyak, orangnya banyak. Oke, saya pengen lihat lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Siapa yang hijau? Hijau, nyingkir dulu hijau, nggak masalah. Oke, kuning siapa? Oke, di hold. Merah siapa? Ngomong. Kasih waktu 1-2 menit ngomong, tak gitu. Jadi meeting itu cepat banget karena dia pakai traffic light. Hijau, kuning, merah. Yang merah hajar, jebret. Oke, solusinya gini-gini, langsung interaksi semua. Kalau hijau udah nyingkir aja, udah lu nggak ada masalah, lewat. Jalan terus. Dengan cara itu cepat banget semuanya. Dan ini langsung antara operation sama programmer ngomong langsung. Jadi semuanya ngomong langsung kita develop, dan metode ini bisa berlaku untuk segala hal sih. Nih ya. Jadi ini understand, di-evaluate, build, deploy, identity opportunity, muter terus. Dan ini putarannya cepat banget. Perputaran ini cepat banget. Dan di-adjust terus. Jadi yang masalah paling besar yang saya lihat di kementerian lembaga, metode Scrum ini akan susah diimplementasikan karena kementerian lembaga ini kan banyak memakai apa sih? Harus pakai yang luar, harus apa sih? Bidding itu bahasa Indonesianya. Bidding adalah bahasa Indonesianya harus ke Google Translate. Bidding bahasa Inggris, menawar, harus ada, bukan perintah ya, tawar-tawaran lah. Jadi kita posting, ada orang yang nawar, oke, saya mau kerjaan ini. Jadi ada proses bidding seperti itu yang bikin lama banget. Kalau Scrum akan bagus banget kalau semuanya in-house sih, developernya in-house segala macam. Kalaupun mau main biddingan itu bentuknya jadi konsultannya jangka panjang ya, konsultannya. Nah ini agak susah buat kementerian lembaga maupun BUMN, BUMD yang ada di Republik ini, karena semua mainnya saya punya duit, lu kerjain tugas gua. Udah gitu proses biddingnya agak lama, akhirnya jadinya nanti tahun depan kayak gitu. Wah, mau Scrum kayak gimana, cara kayak gitu susah. Jadi perubahan akan susah terjadi kalau mainnya bidding kayak gitu sih, susah. Jadi mungkin paling gampang ya kalau bisa in-house sih, semuanya pengembangannya in-house, itu lebih enak banget. Dan kalau ada perubahan, adjustmentnya bisa cepat banget karena kita pakai metode yang tadi, mana yang ini nih terutama. Gitu. Jadi ini Scrum, buku-bukunya ada ini enggak ya? Wah, ini udah mainnya nih. Ini udah lumayan nih. Bisa how we communicate sprint, how we do sprint backlogs. Nah, ini bagus nih yang ini nih, buku yang ini. Ini bisa dilihat di sini. Jadi buku-bukunya ada supaya kita agile, kita bisa geraknya lebih dahsyat lagi. Silahkan. Oh, ini ada Scrum for Dummies. Sorry lupa. Ini dia bukunya yang bagus. Scrum for Dummies.
Integrate Scrum into your Agile Project Management Strategy. Ini buku yang bagusnya ini sih, jujur. Ini buku yang bagusnya. Kalau saya biasanya yang for dummies itu kalau baca, soalnya gampang bacanya. Nah, nih, ini yang tadi gambarnya kayak gini lah kira-kira. Oke, harus gedein kali ya. Sprint planning dari Scrum. Nah, ini keren banget sih. Ini contoh aja sih. Contoh, salah satu yang supaya agile, salah satu metodenya Scrum ini yang supaya agile. Oke, tapi intinya sih semua harus lari sih. Harus lari, cepat. Dan ini yang akan membuat, tapi untuk organisasi yang besar agak seru nih urusannya. Kalau mau Scrum ini. Yang kecil lebih gampang buat Scrum. Kira-kira gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ini. Jadi untuk infrastruktur, SDM, budaya masyarakat Indonesia, kalau dari sisi Indonesianya, saya sebenarnya sangat berharap pada Diknas supaya kita bisa memberi bekal yang lebih baik lah pada anak-anak ini, supaya terutama kayak computational thinking, cari solusi IT buat sekolah supaya selama pandemi bisa dari rumah dan sebagainya. Karena itu semua nanti akan berdampak pada SDM buat di organisasi, kementerian, lembaga, dan ini akan membuat Indonesia maju. Kalau kondisi SDM-nya parah, susah. Kuncinya di SDM yang akan merubah budaya. Infrastruktur tuh intinya gini lah, infrastruktur itu akan masuk dengan sendirinya pada saat ada duit di situ. Jadi infrastruktur kan cari duit ya. Lihat aja lah, semua infrastruktur cari duit. Kalau ada duit, dia datang. Nah, duit itu akan berkembang banyak pada saat orangnya pinter. Pada saat orang pinter, duitnya akan, nilai orang tadi akan lebih tinggi dari yang normal, daripada yang biasanya. Konsekuensi nilai yang lebih tinggi, duit yang dihasilkan lebih tinggi. Konsekuensi duit yang lebih tinggi, duit yang dihasilkan lebih tinggi, infrastruktur yang baik akan masuk dengan sendirinya. Jadi kunci utamanya di SDM merubah budaya dan akan narik infrastruktur ke dalam. Kalau ini terjadi, BI-nya gampang hidupnya. Tapi BI harus ngikutin yang tadi ya. Ada visi misi, ada CEO, apa segala macam gitu. Kira-kira itu. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan jawaban untuk teman-teman BI, terutama khususnya untuk masalah transformasi digital. Dan ini perlu dirubah, bukan hanya BI, tapi semua kan kementerian, lembaga juga perlu. Satu republik ini sih sebenarnya. Tapi kalau bisa jangan pakai asing deh. Pakai Indonesia, lu gila duitnya kalau keluarin lagi ke sana, kapan kita nggak bayar utang. Itu aja sih. Terima kasih.